Hai guys, di video kali ini gue mau ngebahas hal yang lagi rame banget di request sama follower gue di Instagram. Apa aja bang? Yap, sesuai dengan judul videonya, yaitu tentang debutnya Baby Monster dan juga kontroversi dari drama Joseon Exercise. So, gak usah berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Berita pertama datang dari YG New Girl Group. Yap, banyak banget sebenarnya yang udah minta gua ngebahas tentang berita Baby Monster atau YG New Girl Group ini. Udah lama, dari beberapa bulanan yang lalu, tapi nggak kunjung gua bahas. Kenapa bang? Karena kalau beritanya belum keluar atau statementnya belum keluar langsung dari YG Entertainment, gua nggak mau ngeberitain gitu. Karena kayak nebak-nebak doang, nanti kalau nggak jadi malah apa ya, malah kita sakit hati sendiri gitu, malah kita sedih sendiri. So karena ini udah ada beritanya, udah masuk platform berita gitu, jadi pingin gua bahas sesuai dengan berita yang sekarang lagi viral di kalangan YG Stan. So langsung aja kita cek dulu faktanya lewat portal berita Copamex di Instagram yang berjudul YG Entertainment bersiap debutkan girl group baru Baby Monster. Nih isi beritanya guys, sukses dengan Blackpink sebagai girl group paling populer di dunia, minat terhadap girl group selanjutnya Baby Monster, nama tentatif dari YG Entertainment, semakin meningkat. Blackpink yang memulai debutnya pada tahun 2016 merayakan tahun kelima debutnya tahun ini. Sementara itu Blackpink telah meningkat ke peringkat girl group global populer di luar Korea. Tidak hanya sebagai sebuah grup, tetapi juga aktivitas solo Jennie dan Rose ikut mengumpulkan reaksi global dengan status yang sangat luar biasa. Baby Monster adalah grup yang mengikuti ikatan grup dari YG. Di antara penggemar K-pop telah menarik minat yang besar dari tahun lalu pada komposisi member dan waktu debut mereka. Penggemar memprediksi bahwa mengingat debut 2NE1 di tahun 2009 dan Blackpink di tahun 2016, secara garis besar girl group baru YG akan muncul secara bertahap. Berdasarkan pemberitaan Star News, kesimpulan Baby Monster masih dalam proses secara detail, mulai dari nama, grup hingga jumlah anggotanya. Namun diharapkan akan menunjukkan warna yang berbeda dari boy group YG Treasure. Diketahui bahwa jika Treasure dicirikan oleh grup dance K-pop berdasarkan grup dance yang berbeda dari Big Bang, iKON, dan Winner yang sudah ada, Baby Monster akan lebih fokus pada bagian musik. Artinya satu lagu tidak akan tertandingi. Beberapa perwakilan YG mengungkapkan girl group seperti Big Mama. Big Mama adalah girl group yang identik dengan R&B dan vokal yang memikat publik dengan 4 member yang melengkapi harmoni melalui nada yang sama sekali berbeda satu sama lain. Dikatakan bahwa Baby Monster juga akan membentuk kandidat yang pandai menyanyi dengan jiwanya dan mengaku sebagai girl group yang handal. Jika Big Mama berkompetisi dengan lagu dan vokal, Baby Monster akan menambahkan elemen yang sangat diperlukan untuk girl group, yakni visual. YG mengatakan bahwa nama Baby Monster belum diputuskan, tetapi YG telah mendaftarkan trademark dalam bahasa Korea dan Inggris nama Baby Monster. Seperti nama paradoksnya, girl group baru YG sudah meningkatkan ekspektasi tentang bagaimana mereka akan tampil di dunia. Nah, jadi itulah beritanya guys. Katanya sudah ada ancang-ancang YG akan segera mendebutkan girl group baru sesuai dengan rentang tahun debutnya girl group dari YG. Dulu kan YG punya 2NE1, lalu debut Blackpink itu dari 2009 ke 2016, itu jaraknya 7 tahun. Nah, Blackpink tahun ini adalah sudah tahun kelima. Berarti kalau Baby Monster debut sekitar 2 tahun lagi, pas jaraknya 7 tahun gitu. Tapi bisa jadi lebih cepet kan, bisa jadi tahun depan si Baby Monster ini didebutkan. Namanya sampai sekarang masih diketahui Baby Monster, tentatif gitu, walaupun belum tentu debut dengan benar-benar nama Baby Monster. But YG Stan udah banyak sekali yang jeli gitu. Di episode Treasure Map itu sering kelihatan ada ruang latihan, itu tulisnya ruangan Baby Monster gitu. Jadi udah banyak yang berspekulasi kalau Baby Monster memang akan jadi nama untuk girl group terbaru YG Entertainment. Di sini gue tidak mau menyebutkan dulu siapa calon-calon membernya gitu, karena jujur gue belum paham untuk trennya YG yang cewek. Gue kurang ngikutin, itu yang pertama. Dan yang kedua, gue pengen disurprisein gitu. Itu salah satu keinginan gue untuk girl group dari YG, karena girl group dari YG ini selalu kayak tiba-tiba boom aja. Kayak 2NE1 dulu gak tahu apa-apa soal member-member 2NE1 ini, tiba-tiba boom, tiba-tiba muncul. Dan Blackpink pun begitu, mereka tuh kayak secret banget, cuman diketahui sedikit soal Jennie sama Lisa. Waktu itu gue sama Rose udah pernah featuring sama Jennie, tapi belum tahu kayak gimana sih skill mumpuni mereka. Begitu
debut sebagai Blackpink langsung wow gitu. Nah di sini pun gue juga begitu, gue memilih untuk dikejutkan saja. Jadi untuk trailernya gue belum tahu siapa aja yang kira-kira bakal jadi anggotanya. Cuman yang di-tease di sini adalah katanya Baby Monster ini akan berbeda dari Treasure maupun Blackpink. Kalau untuk berbeda dari Treasure itu pasti ya, karena ini kan cewek gitu. Cuman yang membedakan adalah katanya kalau Treasure ini identik sama grup dance. Yap, kita semua tahu dari semua comebacknya Treasure kemarin semuanya adalah dance yang begitu power, formasinya begitu sulit gitu. Nah, Baby Monster ini katanya akan berbeda, tidak fokus kepada dance tapi lebih fokus kepada musik. Nah, di sini di-tease katanya mirip sama Big Mama dan gua seneng banget dengernya. Buat yang nggak tahu, Big Mama adalah salah satu grup vokal, bukan girl group ya. Girl group itu kan identiknya sama idol. Ini adalah grup vokal buatan YG Entertainment sebelum mereka punya Big Bang, sebelum mereka mendebutkan idol gitu. Waktu YG belum jadi agensi idol. Nah, Big Mama ini kalau gua nggak salah 4 tahun umurnya, cuman dari tahun berapa ya, 2003 atau 2004, pokoknya antara tahun segitu. Isinya adalah penyanyi wanita handal 4 orang. Kalian bisa cari di YouTube, tulis aja Big Mama K-pop, kalian akan lihat mereka tuh kayak 2AM. Kalau kalian dulu tahu generasi 2 ada boy group namanya 2PM, ada 2AM. 2PM ini yang dance, 2AM ini yang balad. Nah, Big Mama itu kayak gitu, grup 4 orang, isinya adalah jago-jago nyanyi yang lagunya adalah lagu balad kebanyakan dan harmoninya bener-bener yang wow, yang kayak gitu-gitu. Yang bener-bener penyanyi-penyanyi keren dah dengan ton suara yang berbeda-beda. Nah, katanya Baby Monster akan dibuat seperti Big Mama dan gue sangat senang mendengar itu. Kenapa? Karena salah satu kekhawatiran terbesar gue adalah kalau misalnya YG mendebutkan girl group baru tapi warnanya mirip sama Blackpink, mereka nggak akan pernah sampai ke level Blackpink. Harus beda. Itu udah aturan baku seluruh artis dunia. Kalau ada senior nih, juniornya nggak boleh sama persis. Kalau sama persis dia nggak akan sampai, karena orang akan selalu membandingkan sama seniornya. Nah, katanya si Baby Monster ini akan dibuat seperti Big Mama, yang mana itu akan sangat berbeda warnanya sama Blackpink. Kalau Blackpink adalah grup dance yang lebih ke hip hop, lebih banyak swagnya gitu. Nah, Baby Monster ini katanya kayak Big Mama yang lebih balad, lebih slow gitu. Dan gue sangat menunggu nih. Kalau kayak gini gue bener-bener udah menunggu banget kayak apa sih, seperti apa nanti yang bakal didebutkan sama YG. Kalau memang grup balad, gue kangen. Karena buat gue lagu balad dari YG Entertainment tuh, walaupun YG terkenal sebagai grup swag, agensi swag, agensi hip hop, tapi lagu balad dari YG itu masih yang terbaik kalau dari gue pribadi ya. Kayak Ice No Sleeps, Untitlnya GD, Last Goodbye-nya Akmu, How Can, panjang tuh yang lagunya Akmu itu juga tuh. Wah, terus lagu Lonely-nya 21. Aduh, ada banyak sekali lagu balad dari YG yang keren banget. Dan ketika Baby Monster ini debut sebagai grup balad, ini juga akan jadi warna baru bagi sebuah grup idol atau grup K-pop gitu. Pasti mereka akan langsung bold banget. Karena kan sekarang grup-grup idol tuh warnanya hampir mirip tuh, dance, beatnya cepet, lagunya, rapnya banyak kayak gitu. Nah, tiba-tiba muncul satu girl group yang bener-bener balad doang. Gue yakin akan boom gitu, asal materi lagunya bagus. Sebagus Ice No Sleeps, Lonely, Untitled dan lain-lain, gue yakin akan langsung pecah gitu. Jadi baru segitu berita yang datang dari YG New Girl Group ini gitu. Kelanjutannya mari kita tunggu aja pengumuman resminya guys. Itu aja yang baru bisa gue bahas. Dan asli setelah mendengar berita ini, ekspektasi gue langsung melambung tinggi. Dan gue satu lagi yang ditekankan di sini, Big Mama itu tidak terlalu mementingkan visual. Dulu bener-bener vokal doang Big Mama. Nah, Baby Monster ini katanya juga akan mementingkan visual. Of course berarti kayak Blackpink versi balad lah bahasanya gitu. Jadi gue sangat menunggu. So, YG Stan ini adalah berita yang baik untuk kita. Mari kita tunggu saja pengumuman resminya. Semoga disegerakan debut dan semoga teaser-teasernya akan muncul dari mulai tahun ini gitu. Amin. Nah, berita selanjutnya datang dari drama SBS yang berjudul Joseon Exercise yang menghentikan penayangannya. Nih buat yang nggak tahu, gua kasih tahu dulu. Drama Joseon Exercise ini adalah drama yang baru tayang di channel SBS guys. Dan udah teasernya udah lama keluar, trailernya udah lama keluar gitu. Dan banyak ditunggu-tunggu orang karena diperlihatkan mirip sama drama Kingdom gitu. Sama-sama tentang drama kerajaan dan sama-sama ada zombinya. Banyak yang penasaran dong, Kingdom aja udah sebagus itu, udah seseru ini drama bakal ngambil pendekatan seperti apa, bakal seseru apa gitu. Dan dramanya memang udah ditunggu-tunggu karena kalau dilihat dari trailernya aja kayak film gitu, bener-bener apa ya, tata artistiknya semua ya, teknisnya tuh kelihatan banget mahal, kelihatan banget bagus gitu. Jadi banyak yang menunggu.
terus udah dipromosiin juga, tiba-tiba tayang akhirnya episode satunya. Begitu episode satunya tayang guys, tiba-tiba masyarakat Korea kayak marah banget, kayak murka banget sama drama ini di episode 1. Emang kenapa bang? Nih jawabannya gua ambil dari akun Twitter Korean Drama Indo. Intinya ada 2 isu utama yang diangkat oleh masyarakat Korea terhadap drama ini. Yang pertama adalah karena properti dan makanan Cina yang digunakan di episode 1. Yang kedua adalah distorsi sejarah oleh penulisnya. Maksudnya gimana bang? Nih gua bacain. Nih yang pertama soal properti dan makanan Cinanya guys. Jadi di sini ceritakan di episode 1-nya diceritakan Pangeran Chungyong ada di perbatasan Joseon dan dinasti Ming. Dia menjamu tamu-tamunya dengan makanan Cina seperti kue bulan, telur pindan, pangsit dan lain-lain. Ditambah lagi ada 2 benda seperti sumpit, guci dan pakaian karakternya yang mirip dengan punya Cina. Itu ada di episode 1-nya guys. Dan hal itu ternyata membuat masyarakat Korea marah besar gitu. Emang kenapa bang kok marah? Nih buat yang nggak tahu gue kasih tahu ya, hubungan Cina dan Korea itu sebenarnya sekarang lagi bener-bener panas nih guys. Dulu kan udah sempat panas tuh sejak ada isu THAAD gitu. Nah sekarang ditambah lagi katanya Cina tuh lagi mengklaim banyak sekali budaya Korea yang dianggap berasal dari Cina. Katanya orang Cina itu, katanya pihak Cina bahwa hanbok baju tradisionalnya Korea, kimchi itu makanan paling populer dari Korea, terus pansori itu semuanya berasal dari Cina. Hal tersebut membuat masyarakat Korea kayak marah gitu dan kayak sekarang tuh lagi anti Cina banget, kayak kok Cina kayak gini gitu. Jadi apa-apa yang berbau Cina di dunia entertainment itu mereka langsung marah dan menunjukkan kekecewaan mereka gitu. Nah, drama ini terang-terangan sebenarnya sesuai dengan ceritanya adalah si pangeran ini lagi di perbatasan antara Joseon dan dinasti Ming. Ya kan berarti dinasti Ming kan Cina gitu. Nah, di situ akhirnya dia menjamu, mungkin jamuannya akhirnya pakai kue bulan, pakai telur pidan, pakai pangsit dan lain-lain. Itu adalah bagian dari makanan Cina gitu. Tapi hal tersebut ternyata udah langsung bikin marah masyarakat Korea. Banyak yang bilang ke gue, "Bang, ini lebay banget sih masyarakat Korea." Ini kita nggak bisa bilang lebay guys, ini adalah harga diri bangsa dan negara. Bahasanya kayak kalau dicontoh ya, misalnya negara tetangga kita mengklaim batik, mengklaim wayang misalnya, kita kan juga pasti marah. Nah kita lagi marah gitu, tiba-tiba ada sinetron yang isinya malah tentang produk-produk dari negara tetangga gitu. Marah dong kita pasti, negara tetangga yang mengklaim kita. Nah sama orang Korea juga gitu, mereka lagi marah banget. Jadi ketika ada sebuah drama yang men-trigger itu langsung marah. Dan parahnya katanya mereka sampai membuat petisi nih, masyarakat Korea sampai membuat petisi ke Blue House atau ke gedung kepresidenan Korea gitu, supaya drama ini dihentikan tayang. Nah hal kedua yang bikin masyarakat Korea marah adalah soal distorsi sejarah. Ini berdasarkan akun Twitter Korean Drama Indo, itu katanya gini, drama ini genrenya fantasi tapi pakai tokoh asli dinasti Joseon. Latar belakangnya pada era Raja Taejong, Yi Bang-won. Raja Taejong adalah anak Raja Taejo dan ikut mendirikan dinasti Joseon. Kanets tidak terima waktu ada adegan Taejong membunuh rakyatnya gitu. Lalu ada tokoh asli Pangeran Yangyong dan Pangeran Chungyong. Chungyong nantinya akan jadi Raja Sejong. Kanets menuding drama ini mendistorsi sejarah dan mengkritik penulisnya yang juga dikritik gara-gara distorsi sejarah Mr. Queen. Sampai-sampai penulis Park Gye-ok dituduh orang Korea Cina. Nah jadi gitu guys, drama ini sebenarnya ceritanya fiksi tentang zombie gitu, tapi latarnya pakai orang-orang asli. Ini persis yang dilakuin ke drama Mr. Queen kemarin, dan kebetulan penulisnya sama, si penulis Park Gye-ok ini. Dan sekarang dia juga lagi dikecam nih, katanya dia tuh suka mendistorsi sejarah, merubah-rubah sejarah. Di sini yang bikin masyarakat Korea nggak terima adalah karena menggunakan tokoh Raja Taejong yang merupakan pendiri dinasti Joseon yang dianggap sebagai raja yang baik, justru diperlihatkan ngebunuhin rakyatnya gitu. Itu yang bikin masyarakat Korea marah. Ini rajanya nggak gini harusnya, kenapa dibikin seperti ini gitu. Dan harus diakui penulis Park Gye-ok ini sangat amat berani sih mentalnya. Maksudnya di Mr. Queen dia udah sangat dikritik sampai Mr. Queen akhirnya ngerubah ceritanya sebagai cerita yang murni fiksi gitu. Diulang lagi di drama Joseon Exercise ini gitu. Dia pakai orang asli untuk cerita fiksi gitu yang tentunya sangat sensitif. Jangan bilang sejarah ini lebay ya guys, karena di semua negara sejarah itu sangat dijunjung. Negara yang maju itu adalah negara yang pasti mengingat sejarahnya dengan sangat baik gitu. Nah jadi
Even Indonesia pun kalau misalnya kayak Muhammad Hatta, Bung Karno kayak gitu-gitu dibercandain, pasti akan ada yang marah. Pasti akan ada masyarakat yang marah gitu. Atau misalnya Sumpah Pemuda dibikin bercandaan gitu, di film dibercandain, dibikin apa ya, dibikin tidak sesuai dengan sejarah, pasti akan marah. Indonesia pun pasti begitu, yakin gua. Dan kenapa bisa marah? Karena ini kan tayangnya di TV, di siaran publik. Memang publik atau masyarakat punya hak untuk marah, untuk mengontrol apa yang dia tonton di TV publik gitu. Kalau tayangnya di Netflix mungkin gak akan sebesar ini, tapi kan tayangnya di TV publik. Nah, hal ini benar-benar membuat dramanya menjadi besar banget beritanya gitu, dan banyak banget yang mengecam gitu. Dan karena hal tersebut akhirnya banyak banget sponsor dari drama ini yang menarik sponsorshipnya gitu. Jadi drama ini kehilangan uang, kehilangan modalnya karena ditarik semua sama sponsornya. Tentunya sponsor nggak berani dong narok brandnya di drama yang jelas-jelas dikecam sama masyarakat. Bisa-bisa produknya ikut dikecam, akhirnya pada narik gitu. Dan ya boom gitu, hasil endingnya adalah drama ini akhirnya diputuskan berhenti tayang. Dan sepanjang gua kenal dunia Korean entertainment, ini baru pertama kali gua tahu ada drama yang benar-benar dihentikan penayangannya. Biasanya diubah alur aja gitu, atau ditunda seminggu 2 minggu ntar tayang lagi dengan perubahan alur atau syuting ulang gitu. Ini benar-benar dihentikan tayangnya. Parah, ini pengecaman paling parah yang pernah ada. Banyak yang bilang, tapi kan kasihan ya bang yang udah syuting. Iya, jujur gue juga kasihan sama krunya, kasihan sama aktornya, kasihan sama sutradaranya, semuanya kasihan gitu. Bahkan seharusnya yang paling kasihan adalah SBS selaku stasiun penyiarannya, karena mereka yang pasti rugi besar, karena mereka kan yang punya drama ini gitu. Tapi mau diapain, namanya ada kesalahan guys, nggak bisa dibelain. Itu sama juga kayak kemarin waktu seniman kita bikin MV Raja Terakhir, terus tiba-tiba karena plagiat kita minta take down. Kan kita nggak bisa bilang, tapi kan kasihan dia udah syuting, MV-nya udah diedit, kenapa mesti di take down? Nggak bisa, kesalahan ya kesalahan. Nah, drama ini juga gitu. Ini kan kesalahannya udah menyangkut dengan bangsa dan negara lagi, harga diri bangsa. Yang marah itu masyarakat lagi gitu. Jadi ya mau diapain, harus dibatalkan tayangnya gitu. Dan semoga sih aktornya, ya tapi kan aktornya udah dibayar ya, ya minimal mereka udah dapat bayarannya gitu. Cuman ya paling sedih karena karyanya udah capek-capek syuting nggak tayang gitu. Jadi semoga sih kedepannya nggak ada lagi kejadian gini. Dan semoga hal-hal ini tuh menjadi awareness untuk para penulis naskah drama maupun film di Korea gitu. Kalau di Korea tuh ada hal-hal sensitif yang emang nggak boleh dibercandain atau nggak boleh dipermainkan gitu, karena masyarakat akan nggak terima. Dan kalau misalnya memang lagi ada isu tidak bagus sama negara lain, jangan coba-coba deh gitu. Kayak sekarang kan lagi sama Cina nih, jangan coba-coba bawa-bawa unsur Cina dalam drama atau filmnya mereka. Begitu juga kalau misalnya nanti Korea Selatan misalnya clash atau lagi panas sama Jepang, jangan bawa-bawa Jepang juga gitu. Dan yang serem kalau misalnya keadaannya sampai sebegininya, idol-idol Korea yang dari Cina agak repot juga berarti nih ke depannya ya. Karena lagi begini sepanas ini, gue kaget loh. Sekali lagi, gue selama kenal dunia entertainment Korea, kayaknya baru ini loh drama yang bener-bener berhenti tayang akhirnya guys. Bener-bener berhenti tayang, tidak lagi ditayangkan. Kaget gue. Jadi semoga sih ini jadi pembelajaran ke depannya untuk para kreator drama maupun film di Korea. Semoga lebih baik lagi gitu ya. Dan untuk stasiun TV SBS ya, mohon bersabar lah ya, ini kerugian besar banget. Pasti dramanya udah syuting banyak guys, gue nggak tahu udah berapa episode yang disyuting. Dan kalau lo lihat dari teaser dan trailernya aja, ini bener-bener bukan drama murahan gitu, drama dengan setting yang mahal. Apalagi drama ini kan drama kerajaan, pasti kan muanya harus dibikin sendiri gitu, alat-alatnya, bajunya, kostumnya. Nggak kayak drama zaman sekarang kan bajunya masih bisa baju biasa gitu. Ini kan bajunya udah harus dibikin spesial gitu, khusus, tapi batal gitu. Jadi ya semoga yang terbaik untuk seluruh kru dan para pemainnya gitu, amin. Nah guys, jadi itu aja berita yang ingin gue sampaikan di video gue kali ini. Kalau suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers. Kalau mau kenal gue bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.